Kita lanjut ke pembahasan yang nomor 1. Jika sebuah dadu dilempar 2 kali, maka peluang untuk mendapatkan jumlah angka kurang dari 5 adalah titik-titik. Nah, di soal dikatakan peluang. Maka rumus peluang itu adalah NP per NS. NP itu yang diminta, NS itu total dari seluruhnya. Nah, yang diminta ternyata jumlah angka kurang dari 5. Nah, berarti kita buat aja dia berbentuk tabel. Dikatakan di soal itu adalah dilempar 2 kali. Maka ini pelemparan pertamanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Pelemparan keduanya kita tulis ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang diminta di soal jumlah angka kurang dari 5. Maka ini kita tambahkan aja. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. 1 tambah 3, 4. 1 tambah 4, 5. 1 tambah 5, 6. 1 tambah 6, 7. 2 tambah 1, 3. 2 tambah 2, 4. 2 tambah 3, 5. Berarti di sini 6, di sini 7, di sini 8. Nah, di sini berapa? 4, di sini 5, di sini 6, di sini 7, di sini 8, di sini 9. Nah, kalau nanti ini kita lanjutkan, maka di sini pasti 6 tambah 6 yang paling terakhirnya 12. Artinya total dari seluruh ini adalah 36. Maka NS-nya kita buat per 36. Nah, sekarang NP-nya yang diminta jumlah angka kurang dari 5. Yang ini 1, 2, 3, kemudian 4, 5, kemudian yang ini yang terakhir 6. Karena kurang dari 5. Nah, jadi NP-nya adalah sebanyak 6. Maka peluangnya 6 per 36 itu adalah 1 per 6. Ini jawabannya. Yang D. Kita lanjut ke pembahasan yang nomor 2. Dari angka 2, 3, 5, 7, dan 9 akan disusun bilangan yang terdiri dari 4 angka tanpa pengulangan. Banyak bilangan yang terbentuk dengan nilai kurang dari 4000 adalah syaratnya kurang dari 4000. Nah, jadi caranya begini. Dikatakan di soal itu 4 angka. Maka kita buat aja 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini adalah ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Kemudian di soal dinyatakan angka itu adalah kurang dari 4000. Berarti kita perhatikan dari ribuannya. Nah, yang lebih kecil dari 4 di antara angka ini adalah 2 dan 3. Berarti untuk ribuan ini hanya 2 kemungkinan. 2 kemungkinan itu yang mana? 2 dan 3. Nah, kalau untuk ratusan, 1 sudah kita pakai, maka di sini yang tinggal adalah 1, 2, 3, 4, 5 dikurang 1 berarti dia 4. Kita sudah pakai di sini 1, di sini 1 berarti tinggal 3. Kemudian kita pakai 1 di sini, kita pakai 1 di sini, kita pakai 1 di sini, berarti tinggal 2 lagi. Begitu caranya. Jadi ini kita tinggal kalikan aja.
2 dikalikan dengan 4, 8. 3 kali 2, 6. 8 kali 6 itu 48. Maka jawabannya yang B. Kita lanjut yang nomor 3. Dari 15 anak yang terdiri dari atas laki-laki dan perempuan yang akan diambil 2 anak secara bersamaan. Jika banyak kemungkinan terambil laki-laki dan perempuan itu 26, maka selisih jumlah anak laki-laki dan perempuan adalah titik-titik. Nah, perhatikan, sebelum kita mencari selisihnya, kita harus tahu dulu berapa total laki-laki dan berapa total perempuan. Nah, dalam soal dikasih tahu total anak laki-laki dan perempuan itu adalah 15 anak. Misalkan laki-laki itu saya buat si X. Nah, berarti si perempuan itu adalah 15 dikurangkan dengan X. Kemudian, di dalam soal ternyata sudah dikasih tahu banyak kemungkinan terambil laki-laki dan perempuan adalah 26. Maka kita menggunakan kombinasi. Kombinasi 1 dari total laki-laki dikalikan dengan kombinasi 1 dari perempuan itu sama dengan 26. Karena yang diambil itu 2 orang, 1 perempuan, 1 laki-laki. Nah, laki-laki itu tadi kita misalkan si X, maka ini kombinasi 1 dari X dikalikan dengan kombinasi 1 dari 15 dikurang X sama dengan 26. Kombinasi 1 dari X itu hasilnya X dikalikan dengan kombinasi 1 dari 15 kurang X itu hasilnya 15 dikurang X sama dengan 26. Masih ingat kan rumus kombinasi? Kombinasi R dari N yang tersedia itu adalah N faktorial per R faktorial dalam kurung N kurang R faktorial. Nah, ini rumusnya. Nanti kamu pakai ini pasti dapat hasilnya X dan 15 kurang X. Nah, kemudian si X ini kita kalikan dia. Berarti ini sama dengan 15X dikurang X pangkat 2 sama dengan 26. Berarti ini kita pindah 2 saja ke kanan supaya X pangkat 2-nya positif. Jadi nanti di sini 0 ya. Nah, menjadi X pangkat 2 dikurang 15X, ini pindah ruas jadi negatif, ditambah 26 sama dengan 0. Maka ini kita faktorkan. X sama dengan 0. Dikalikan 26 dijumlahkan negatif 15. Berarti itu adalah angka negatif 13 dan negatif 2. Maka X-nya sama dengan 13. X-nya sama dengan 2. Berarti kesimpulan yang kita ambil itu adalah kalau laki-lakinya atau si X-nya 13, maka si perempuannya sama dengan 2 orang. Nah, sebaliknya kalau laki-lakinya kita ambil yang 2 ini, maka si perempuannya 13 orang. Nah, berarti selisih daripada laki-laki dan perempuan itu adalah 13 dikurang 2 sama dengan 11. Maka jawabannya yang B. Kita lanjut ke pembahasan yang nomor 4. Dari 10 siswa terbaik, salah satunya Ayu, akan dipilih 3 siswa untuk mewakili sekolah. Peluang Ayu terpilih mewakili sekolah adalah titik-titik. Nah, dari soal dinyatakan bahwasannya totalnya siswa terbaik itu adalah 10. Nah, yang diambil itu adalah 3 orang. Salah satunya si Ayu itu sudah ikut di antara yang ketiga ini. Nah, berarti yang ditanya adalah peluang. Rumus peluang adalah yang ini. Banyak terpilihnya si Ayu dibagi dengan banyak terpilihnya dari semua yang ada, artinya semestanya. Nah,
Banyak terpilihnya si Ayu itu adalah kombinasi 1 dari 1. Kenapa? Inilah si Ayu yang sudah pasti ikut itu kombinasinya. Nah, berarti karena si Ayu sudah ikut 1, maka yang ingin diambil itu 2 lagi. Dari berapa orang? Dari 9 orang yang sisa, karena si Ayu sudah pasti ikut. Nah, dibagikan dengan NS-nya. NS-nya itu adalah semestanya, yang diminta 3 dari 10 orang yang tersedia. Maka ini sama dengan kombinasi 1 dengan 1, hasilnya sudah pasti 1, dikalikan kombinasi 92. Kita cari di sini. Ini sama dengan 9 faktorial per 2 faktorial. 9 kurang 2, 7 faktorial. Berarti ini saya coret, tinggal di sini 9 dan 8. Ini saya coret, di sini 4. Maka 9 kali 4 itu 36. Dibagi dengan yang ini juga kita cari. Kombinasi 3 dari 10 sama dengan 10 faktorial per 3 faktorial dikalikan dengan 7 faktorial. Ini saya coret, di sini tinggal 10, 9, 8. Nah, 3 faktorial itu sama dengan 6. 3 kali 2 kali 1. Maka 3-nya saya coret di sini, sisa 3. 2-nya saya coret di sini, sisa 4. Nah, 3 kali 4, 12. Kali 10 sama dengan 120. Maka ini sama dengan 36 per 120. Sama-sama dibagi 4. Ini sama dengan 9 per 30. Yang ini sama-sama dibagi 3. 9 bagi 3, 3. 30 bagi 3, 10. Maka hasilnya 3 per 10. Itulah peluang Ayu terpilih mewakili sekolah. Berarti jawabannya yang C. Kita lanjut ke pembahasan yang nomor 5. 5 siswa dan 3 wanita akan duduk berdampingan dalam satu baris. Nah, di sini kita buat aja pria biar lebih pas kalimatnya. Jika diisyaratkan kedua ujung ditempati pria dan tidak boleh ada 2 wanita duduk berdampingan, maka banyak cara duduk 8 siswa tersebut adalah titik-titik. Nah, di soal dikasih tahu 5 pria dan juga 3 wanita. Mereka nanti akan duduk berbaris dengan syarat kedua ujung ditempati pria dan tidak boleh ada 2 wanita duduk berdampingan. Nah, berarti ada beberapa kemungkinan nanti yang terjadi. Yang pertama itu adalah si pria wanita, pria wanita, pria wanita, pria-pria. Nah, perhatikan. Wanitanya ada 3, prianya ada 5, prianya di ujung dan juga di ujung, wanitanya tidak ada yang berdampingan. Pria wanita, pria wanita, pria-pria, wanita pria. Kemungkinan yang ketiga itu adalah pria-pria, wanita pria, wanita pria, wanita pria. Kemungkinan yang keempat itu adalah pria wanita, pria-pria, wanita, pria wanita pria. Nah, tetap di ujung pria dan 2 wanita tidak duduk berdampingan. Banyak cara mereka duduk itu hanya ada 4 kemungkinan. Nah, yang ditanya adalah banyak caranya. Maka kita hitung aja salah satu di antara keempat ini, nanti kita kalikan 4. Kita ambil aja misalnya yang nomor 1 ini. Nah, si pria itu kan pertama sekali ada 5. Berarti di sini masih ada 5 kemungkinan. 5. Kemudian wanitanya 3. Ini kita kalikan ya. 3. Kemudian prianya sudah kita pakai 1, maka tinggal 4. Kemudian wanitanya tinggal 2. Kemudian prianya tinggal 3. Wanitanya tinggal 2. Kemudian prianya tinggal 2. Kemudian pria yang ini tinggal 1. Itu dia caranya.
Yang ini kita kalikan aja. Berarti yang ini 15, yang ini 8, yang ini 12. Berarti 15 kali 8 kali 12 itu sama dengan 720. Nah, karena di sini ada 4 kemungkinan, maka banyak cara mereka duduk itu adalah 4 dikalikan dengan 720 sama dengan 2880. Nah, ini dia banyak cara kemungkinannya. Maka jawabannya yang E. Kita lanjut ke pembahasan yang nomor 6. Banyak bilangan 3 digit. 3 digit itu 3 angka yang berbeda yang disusun dari angka 0, 1, 2 sampai 9. Berarti totalnya n-nya itu sama dengan 10. Dan habis dibagi 5 adalah titik-titik. Nah, perhatikan, kalau angka yang habis dibagi 5 itu pasti mempunyai satuan di antara 0 dengan 5. Contoh misalnya 245 atau 130. Nah, inilah contoh bilangan yang habis dibagi oleh 5. Nah, dari pernyataan ini berarti ada 2 kemungkinan. Yang pertama, jika bilangan itu satuannya angka 0. Nah, yang diminta di soal itu kan 3 digit. Maka kita buat aja di sini 3 kotak. Satuannya angka 0. N-nya ada 10, harus angka 0 di sini. Berarti hanya ada 1 kemungkinan, yaitu hanya angka 0. Nah, sekarang masuk kita ke ratusannya. Ratusannya berada di sini. Satu angka kan sudah kita pakai di satuannya, berarti masih tinggal 9 lagi. Ya kan? Nah, berarti di sini untuk ratusan ini ada 9 kemungkinan. Yaitu angka 1, 2, 3 sampai dengan 9 masih mungkin di sini. Tetapi angka 0 tidak mungkin di sini karena sudah kita pakai di satuan. Nah, untuk puluhannya karena sudah kita pakai di sini 1, di sini 1, maka di sini tinggal 8. Gitu dia. Maka ini kita kalikan aja 9 kali 8, 72 kali 1 sama dengan 72. Yang kedua, kalau satuannya angka 5, berarti hal yang sama kita buat aja di sini 3 kotak, 3 digit dia. Satuannya kan angka 5. Berarti di sini juga hanya ada 1 kemungkinan. Karena hanya angka 5 yang kita pakai di satuannya ini. Sekarang masuk kita ke ratusannya. Ratusannya berada di sini. Nah, tadi kan kita sudah pakai di sini 1 angka, yaitu angka 5. Berarti tinggal 9 angka lagi. Nah, tetapi di antara 9 angka ini masih ada angka 0. Nah, artinya angka 0 itu nggak boleh di posisi ratusan. Kenapa? Karena nanti kalau angka 0 berada di sini, dia bukan 3 digit, melainkan 2 digit. Contohnya begini. 025, ini kan 2 digit. Kalau misalnya kayak gini bentuknya, ini sudah 3 digit. Artinya angka 0 ini nggak boleh di depan. Nah, berarti di sini jadi tinggal berapa kemungkinan? Ada 8. Kenapa? Angka 0 tidak kita ikutkan dan juga angka 5. Nah, berarti untuk puluhannya gimana? Yang puluhannya itu angka 0-nya boleh ikut. Ya kan? Nah, kita sudah pakai di satuan, kita sudah pakai di ratusan, maka di sini tinggal 8 kemungkinan. Maka ini kita kalikan 8 kali 8 64. Maka ini kita totalkan. 2 tambah 4 6, 7 tambah 6 1 3. Tetap 13 ya. Maka jawabannya 136. Jawabannya yang A. Kita lanjut ke pembahasan yang nomor 7.
A, B, C, D, dan E akan berfoto bersama-sama. Peluang A dan B selalu berdampingan, dan E selalu berada di ujung kanan adalah titik-titik. Nah, perhatikan di soal ini yang ditanya adalah peluang. Berarti kalau peluang itu adalah NP per NS. Ini rumus peluang. NP ini adalah banyak yang diminta, NS ini adalah total dari keseluruhan kemungkinan yang terjadi. Nah, berarti di dalam soal ada 5 orang, yaitu A, B, C, D, dan E. Nah, maka banyak kemungkinan dari antara 5 orang ini adalah 5 faktorial. 5 faktorial ini artinya A, B, C, D, E ini boleh kita putar-putar. Nah, itu sebanyak 5 faktorial. 5 faktorial itu sama dengan 5 dikalikan 4 dikalikan 3 kali 2 kali 1. Nah, ini sama dengan 120. Berarti dari sini boleh kita katakan NS itu sama dengan 120. Nah, sekarang kita mau mencari NP. NP itu tadi yang diminta. Nah, perhatikan. Di soal dikatakan peluang A dan B selalu berdampingan. Mereka ini selalu berdampingan, si A dan si B. Kalau mereka berdampingan AB, berarti bisa juga dia nanti jadi BA. Nah, E selalu berada di ujung kanan. Yang ini selalu di ujung kanan. Berarti si E ini nggak usah kita ganggu. Kita anggap aja ini nggak ada. Nah, berarti AB ini kita anggap 1. Jadi 1, 2, 3. Maka banyak kemungkinannya adalah 3 faktorial. Nah, kemudian dikalikan dengan 2. Ini 2 ini dari mana? Bisa AB, bisa juga BA. Nah, berarti ini sama dengan berapa? 3 faktorial itu adalah 6. Dikalikan dengan 2, maka ini 12. Nah, jadi NP-nya sama dengan 12. Maka 12 per 120 itu sama dengan 1 per 10. Jawabannya ini. 1 per 10. Itulah peluangnya. Kita lanjut ke pembahasan yang nomor 8. 3 pria dan 4 wanita akan duduk dalam satu baris. Banyak cara mereka duduk sehingga yang berjenis kelamin sama tidak berdampingan. Nah, di soal ini dikasih tahu berjenis kelamin sama tidak boleh berdampingan. Nah, kemudian di soal dikatakan satu baris. Berarti kita buat aja berbentuk kotak supaya lebih gampang pemahamannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 pria, 4 wanita. Nah, perhatikan, kalau di sini duduk si wanita, maka di sini duduk si pria. Kemudian mereka berganti-gantian. Kemudian di sini si wanita, di sini si pria, kemudian di sini si wanita. 3 pria, 4 wanita. Nah, berarti untuk mengisi di sini, kotak yang di sini, karena masih ada 4 wanita yang belum dipilih, maka ada 4 kemungkinan. Sama halnya dengan pria. 3 pria ini belum terpilih salah satu, maka di sini masih ada 3 kemungkinan. Nah, berarti di sini untuk wanitanya tinggal 3, karena sudah dipakai di sini 1. Berarti si prianya berapa? 2. Di si wanitanya di sini berapa? 2. Si prianya jadi 1 karena sudah dipakai di sini 1. Maka si wanitanya tinggal berapa? Tinggal 1. Nah, berarti banyak cara mereka duduk itu adalah 4 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 3 dikali 2 kali 2 dikali 1 dikali 1 sama dengan yang ini 9, yang ini 4. Berarti 4 kali 9 36 dikali 4 144. Jawabannya yang C.
Kita lanjut yang nomor 9. Misalkan ada 2 jalan dari kota A ke kota B, 4 jalan dari kota A ke kota C, 2 jalan dari kota B ke kota C. Dari kota B dan C masing-masing ada 3 jalan ke kota D. Jika seseorang dari A pergi ke kota D melalui kota B atau C, atau kota B dan kota C, maka banyaknya cara yang dapat ia tempuh adalah titik-titik. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita perlu menganalisis soal dan juga memahami kemana arah soalnya. Artinya kita harus bisa menggambarkan denah dari perjalanan ini. Nah, berarti dia kayak gini. Dari kota A menuju kota D. Bisa melalui B, bisa melalui C, bisa melalui kedua-duanya. Nah, dari soal, kalau kota A ke kota B, itu ada 2 jalan. Dari kota B ke kota D, itu ada 3 jalan. Nah, dari kota A ke kota C, itu ada 4 jalan. Dari kota C ke kota D, itu ada 3 jalan. Nah, kemudian dari kota B ke C atau dari C ke B itu ada 2 jalan. Nah, berarti perjalanan yang dia tempuh itu dari kota A ke kota D yang mungkin adalah yang pertama, bisa jadi dia hanya melalui B. Kalau dia hanya melalui B, berarti dari kota A ke kota B, kemudian ke kota D. Berarti ini sama dengan 2 cara dikalikan dengan 3 cara, berarti ini ada 6 cara perjalanannya. Nah, yang kedua, kalau dia melalui hanya kota C. Berarti perjalanan yang mungkin itu adalah dari kota A ke kota C, kemudian ke kota D. Nah, berarti ini sama dengan A ke C itu ada 4 cara, C ke D itu ada 3 cara. Maka ini dikalikan hasilnya 12 cara. Yang ketiga berarti melalui kota B dan kota C. Nah, di sini ada 2 kemungkinan. Yang pertama kayak gini. Perhatikan jalurnya. Dari kota A menuju B, kemudian menuju C, kemudian dari C ke D. Berarti ini sama dengan A ke B itu ada 2, B ke C itu ada 2, C ke D itu ada 3, maka kalau dikalikan ini hasilnya 12. Nah, kemungkinan yang kedua itu adalah dari kota A ke kota C. Nah, yang ini dari A ke C menuju B, kemudian dari B menuju ke D. Perhatikan, A ke C itu ada 4 jalan, C ke B itu ada 2 jalan, B ke D itu ada 3 jalan. Maka ini dikalikan 8 kali 3, 24. Maka banyak cara yang dapat ia tempuh itu adalah yang ini kita tambahkan aja seluruhnya. Berarti 6 tambah 12 ditambah 12 ditambahkan dengan 24, hasilnya sama dengan 18, 30, 54. Berarti banyak perjalanannya itu sebanyak 54 cara. Jawabannya yang D. Kita lanjut ke pembahasan yang nomor 10. Tetangga baru yang belum Anda kenal katanya mempunyai 2 anak. Anda tahu salah satunya adalah laki-laki. Peluang anak tetangga baru Anda semuanya laki-laki adalah titik-titik. Nah, yang dikatakan di soal ini adalah peluang. Berarti peluang itu adalah NP dibagikan dengan NS. NP itu yang diminta, NS itu adalah semestanya atau seluruhnya. Nah, berarti di soal kan dikasih tahu bahwasannya ada 2 anak. Tetapi kita sudah tahu salah seorang anak itu adalah laki-laki. Maka ruang sampelnya
adalah bisa jadi kedua anak itu laki-laki, bisa jadi laki-laki perempuan, bisa jadi perempuan laki-laki. Nah, berarti kan ada 3. Jadi dari sini kita peroleh NS-nya itu adalah 3. Nah, yang diminta adalah semuanya laki-laki. Semuanya laki-laki itu hanya ini. Berarti 1. Nah, jadi peluangnya berapa? 1/3. Ini dia jawabannya. Yang C.